Halo teman-teman semua, maaf. Jadi ada kendala nih, aku terpaksa pakai akun pribadi tapi sama ditemani satu admin lagi. Oke, kita boleh masuk ya. Halo Kak Afan. Halo. Aduh, aku jadi pakai akun Halo, Mbak pribadi nih, Tawar. maaf banget. Halo, halo. Halo, maaf banget ya Kak. Jadi ada kendala nih. Aku juga nggak tahu nih kenapa nih. Jadi terpaksa pakai akun pribadi. Mohon maaf banget ya nunggu ya. Aduh, aku jadi nggak enak. Mohon maaf ya Kak ya. Udah banyak banget tadi yang nanyain soalnya kalau kita cancel nggak enak nih. Udah banyak fans Kak nih yang nungguin nih. Halo, kedengeran nggak suara aku? Iya, halo, halo, halo. Putus-putus nggak? Kedengeran sekarang suaranya? Oke, oke, jelas, jelas. Oke, kita mulai aja gimana nih Kak? Boleh, Sem- boleh. Sempat terputus jadi agak lama dan teman-teman mohon maaf sekali yang nunggu. Oke, hari ini kita live. Mohon maaf sekali saya pakai akun pribadi karena di akun bisnisnya error. Jadi tetap kita lanjutkan live-nya ya Kak Afan ya. Oke Kak Afan, boleh dong nih perkenalkan diri dulu buat teman-teman businesspreneurs panggilannya di sini. Teman-teman businesspreneurs, kenalkan diri dulu, namanya siapa, usahanya apa, dan udah berapa lama di bidang bisnis ini. Boleh silakan Kak Afan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman businesspreneurs. Ini banyak teman saya ini, Kak. Aduh. Dikirain bisnisnya. Ya, nama saya Afan Arisga, eh, dari kota Tangerang ya. Hmm. Hmm, Oke. apalagi? Udah berapa lama nih Kak bisnisnya nih? Udah berjalan? Munim ini sudah tahun ketiga, Kak. Tahun ketiga, wah lumayan ya. Jadi pas pandemi dong ya? Berdirinya Ya, pas pandemi. Wah keren enggak. banget 2019, sorry. Sebelum ya. sebelum. Oh sebelum, iya betul betul betul. Oke kita mulai aja ya temen-temen ya. Jadi kapan kan kita udah ngobrol bahwa aku nih mau mengajukan beberapa pertanyaan kepo tapi keponya bermanfaat ya Kak ya. Oke kita mulai nih sama pertanyaan pertama, boleh nggak nih Kak? Boleh, boleh. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, boleh dong tolong diceritakan bagaimana awal mula Kak Afan ini membangun bisnis Munim ya disebutnya ya, Munim Indonesia. Baik, awal mulanya itu Kak, saya sebelumnya memang sudah punya brand minuman, gitu ya. Hmm. Kebetulan tadi eh, hadir kayaknya nih partner saya, Wah, oh gitu. ada tanya. Oke, oke, oke. Iya. Nah, waktu itu kita sebelumnya memang sudah punya brand minuman, tapi konsepnya franchise Kak, gitu. Karena Oh. dirasa sudah cukup lama kita bangun brand itu, sudah menurut kita sudah profit ya, sudah berkembang juga, tapi sulit untuk dipertahankan gitu, kurang sustain gitu, karena Hmm. sistem kayak waktu itu franchise dan bangunnya pun dengan apa, ilmu yang seadanya gitu ya waktu itu. Ya, betul betul. Akhirnya 2019 itu ya, terpikirkanlah untuk bikin brand baru gitu dengan konsep baru. Karena kebetulan waktu itu saya juga kuliah juga ya di Umar Usman. Hmm.
ketemu juga gitu sama beberapa guru, akhirnya terpikirkanlah bikin brand Munim ini Kak. Kayak gitu dengan konsep model bisnis investasi swakelola. Oh, gitu gitu. Di Siap. Jadi 2019 lah akhirnya kita buat di bulan Februari itu outlet pertama kita buka di Stasiun Poris. Oh, iya tahu tahu. Nah, Keren. waktu itu Senin sampai Rabu itu saya kuliah di Umar Usman, Kamis Jumat itu ngurusin Munim, Sabtu Minggu itu kuliah lagi di salah satu PTS swasta di Jakarta. Full ya, full banget. Full. Oke. Nah, terus berarti ini usaha kakak nih bermula dari rebranding ya, maksudnya merubah merubah brand sama merubah menu juga atau menunya tetap sama? Betul, untuk menu ada tambahan yang jelas karena Hmm, dengan konsep yang di model ruko gini kita kan lebih leluasa ya untuk ya. menyajikan berbagai macam menu gitu. Kalau brand sebelumnya itu kita pakai konsep booth gitu. Jadi kita Oke, hanya oke. numpang di tenan-tenan orang seperti itu. Paham, paham. Keren ya. Jadi Kak Ava nih istilahnya bisnis dari usia muda ya, bener-bener dari zaman kuliah sampai sekarang udah lulus dong Kak? Sudah lulus. Lulus, keren, keren. Sudah lulus, Oke. nikah, sudah punya anak istri. Oh, iya, iya, iya. Jadi membersamai keluarga sambil usaha bisnis sendiri. Keren, keren. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi di sini ada kalau boleh tahu namanya bisnis kan pasti ada modal ya. Nah, kepo banget Betul. nih banyak temen kepo tentang modalnya nih kira-kira gimana dan berapa ya untuk membangun outlet yang pertama ya Kak ya. Kira-kira berapa tuh modalnya? Jadi untuk ngebangun Munim ini kebetulan saya dan partner berkomitmen untuk pakai modal partner waktu itu ya. Jadi waktu Hmm. itu dia sudah taken kontrak sebetulnya Mbak. Gitu, sudah DP, sudah taken kontrak dengan salah satu kompetitor Ya. gitu. Ketika saya ajukan, eh, saya bukan ajukan ya, lebih ke curhat ya, saya ada masalah. Nah, ini Ya. karena sama-sama backgroundnya ini ya orang usaha ya, jadi punya intuisi sendiri menurut saya itu. Jadi Hmm. mungkin partner saya mikir daripada saya buka satu outlet ya, ambil kemitraan orang kayaknya lebih bagus saya invest gitu ke saya maksudnya, dia invest ke saya untuk membangun brand dari awal gitu. Jadi waktu itu komitmennya kita pakai dana pribadi dia sebagai pinjaman ya. Jadi kita minjem dulu nih, pakai uang dia gitu. Kita bikin 3 outlet langsung secara Wah, bertahap. aneh banget ya Kak ya. Iya, Betul. karena memang dari background untuk ngeracik minuman kekinian kayak gini kan udah cukup hatam ya. Nah, terus Hmm. ya udah kita coba karena memang waktu itu trennya baru mulai gitu. Jadi memang timingnya sangat pas lah seperti itu. Ya. Akhirnya dari 3 outlet itu kita kelola, kita buat pondasinya, SOP-nya kayak gitu kan. Baru kita open investment ke publik, ke teman-teman gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih. Nah, terus pas open investment ini udah berarti udah banyak investment yang masuk ya Kak ya? Betul, Untuk saat betul. keren keren keren. Oke. Nah, yang ketiga nih ngomong-ngomong tadi aku sempat menyinggung soal pandemi COVID. Nah, kan buka usaha di 2019 kan mepet ya Kak sama pandemi COVID ini. Nah, kira-kira ada apa nggak pengaruhnya nggak di bisnis Kakak? Misalnya pengaruhnya positifnya seperti apa dan negatifnya seperti apa? Untuk pengaruh mungkin kebanyakan negatif ya. Gitu. Kebanyakan negatif. Di satu sisi karena adanya tekanan pandemi ini kita jadi berusaha untuk survive ya. Kita akhirnya baru melek itu akan sales online. Sebelum ada COVID ini 100% mungkin ya sales kita hanya dari offline. Gitu. Pas Hmm, pandemi perilaku konsumen itu berubah drastis ya, Mbak. Akhirnya
coba kita sharing sama teman-teman yang kebetulan banyak gitu ya, yang hanya fokus 100% online. Nah, dari situ kita, kenapa kita dari dulu nggak optimasi online-nya seperti itu. Jadi secara garis besar mungkin kondisinya jadi sama aja ya. Offline-nya turun tapi online-nya meningkat Hmm, gitu. dari segi Tapi online. dari segi omset, tapi segi nilai mungkin ada penurunan masih gitu. Hmm, yang dimaksud online ini seperti apa? Kayak GrabFood, GoFood kayak Betul. gitu? Hmm, GrabFood, GoFood, Shopee Food, ya. Traveloka. Oke, oke, masuk, masuk. Jadi bisa online-nya ini juga harus tetap jalan ya, Kak, di samping offline Oh, gitu. Nah, oke, lanjut nih. Nah, untuk meningkatkan penjualan, Munim ini kira-kira punya strategi seperti apa sih nih Kak untuk meningkatkan omset ya pastinya sampai banyak banget cabangnya dan pasti namanya cabang kan beda-beda, ada yang rame, ada yang enggak ya Kak ya, iya. gitu. Boleh nih Ah, kira strateginya nih seperti apa nih untuk meningkatkan pelanggan dan omset? untuk saat ini hampir semua strategi ya Mbak kita pakai gitu karena kita juga kan masih meraba-raba mencoba gitu ya, masih terus belajar. Jadi mulai strategi dari offline, online sampai canvassing pun kita pakai gitu. Wah, Jadi kan bagus ya. pokoknya caranya buat naikin sales kita lakukan lah, kita coba gitu. Hmm, hmm. Jadi Karena ya, sama-sama aja kali. gimana Kak? Mungkin untuk optimasinya sama aja ya kayak teman-teman, kayak misalkan Facebook Ads, TikTok Ads Oh ya, kayak gitu kan. Mm-mm. betul. Oh, Kak udah nyemplung di TikTok juga ya? Iya, baru-baru. Oke, nah lanjut nih. Selama berbisnis, berarti hampir 4 tahun ya Kak ya bisnis ya. Nah Iya, jalan. kira-kira kan ya naik turun tuh. Kira-kira ada pengalaman nggak? Maksudnya pengalaman terberat apa dari bisnis-bisnis yang sebelumnya sampai di Munim sekarang? Tadi kan sempat cerita katanya bisnis yang sebelumnya kurang bagus akhirnya rebranding. Nah kira-kira ada pengalaman terberat nggak nih untuk di bisnis saat itu? Kalau untuk pengalaman banyak banget ya, Mbak. Mulai dari eh, karena ini kan perusahaan pertama ya, perusahaan pertama kita ya. Kita tuh jadi belum ngerti gitu gimana caranya ngelola perusahaan gitu. Dan waktu itu di awal membangun akta apa, ngebikin perusahaan ya, buat akta perusahaan dan lain-lain, pokoknya administrasi itu kita kan bikin buku rekening juga. Ya Ya, itu kita dikasih akses itu tuh apa, PIN ya. ya. Nah, itu kita punya dua akses. Satu kita pegang ya owner, satu kasih finance. Nah, bodohnya kita itu aksesnya sama-sama full gitu. Jadi Oh, colongan di situ. Terus karena memang jiwa masih muda ya, hmm. terus saya pribadi suka buka usaha lagi. Padahal yang satu ini aja kalau difokuskan ya harusnya bisa lebih besar gitu. Itu sih kesalahan paling fatal. Jadi pengalaman ya, maksudnya pengalaman memberikan pelajaran. Jadi Betul. sempat apa tergiur buat ngebuka usaha yang lain, tapi belum fokus Iya. sama yang ini. Wah ya, benar-benar saya juga itu sih. Keren, keren, keren. Jadi Yang jangan gitu ngeliat ya. rumput suka tergiur gitu ya, Pak. Ya, kayaknya Coba wah malah muncul. betul, betul, betul. Cepat tergiur ya, betul, betul. Nah, oke, lanjut. Nah, kalau misalnya perkiraan waktu dari yang pertama kali ya, untuk 3 outlet sampai sekarang tuh kira-kira berapa lama untuk balik modalnya? Untuk return ROI-nya ya, Mbak. Per Ya. outlet itu kita punya analisa keuangan tuh rata-rata per tahunnya 85 sampai 95%. Jadi Hmm. setahun lebih dikit lah biasanya sudah balik modal. Seperti itu. Jadi sisanya hanya nikmati keuntungannya aja sih. Ya, Gitu. mantap. Dengan Berarti sistem kayak gimana gitu. dengan Eka? Dengan sistem dengan investor. Ya, betul, betul, betul. Jadi bagi hasil juga, nikmatin hasil buat diri sendiri.
sama tim ya. Oke, nah siapa aja sih yang menjadi target pasar dari Munim ini? Untuk target pasar ya, awalnya yang kita pilih adalah milenial, gitu ya, Hmm, karena eh, kondisi demografi kan mayoritas nih anak milenial ya. Tapi makin ke sini kita lihat, kita analisa, ternyata untuk target market Munim sendiri lebih banyak ke anak-anak ya, anak-anak sama ke ibu-ibu gitu. hmm, betul Ibu-ibu ya, betul. wah ada yang ibu-ibu agak muda kayak gitu. Ya, Mahmud ya, Mahmud muda ya. Jadi targetnya orang-orang muda yang biasanya ini suka minum minuman yang manis, terus murah ya Kak ya. Maksudnya harganya Betul. affordable. Betul, betul, betul. Oke. Nah, pertama nih, dari pas awal mula membangun bisnis minuman ini, kenapa bisa tertarik untuk membangun bisnis minuman kekinian? Kenapa tertariknya? Alasannya seperti apa gitu, Kak? Baik. Sebenarnya alasannya simpel banget ya, Mbak. Karena dulu kan saya sempat kerja gitu ya. Pas kerja tuh kayaknya kok capek banget gitu ya. Akhirnya mau Ya, coba usaha. Dilihat itu yang paling mudah untuk dimulai adalah kan usaha F&B. iya Nah, betul. masak itu kan kita nggak punya basic masak gitu. Masak Akhirnya susah. iya masak kan susah ya. Beda tangan, beda rasa. Minuman aja Betul. yang SOP-nya sudah jelas ya kan, apa komposisinya sudah jelas, bahan bakunya sudah jelas, itu masih agak riskan gitu untuk tidak sesuai rasanya gitu, apalagi makanan. Nah akhirnya ngelirik-lirik kayaknya main jualan jajanan ini oke juga nih. Akhirnya kepilihlah ke minuman gitu karena saya rasa ya tadi SOP-nya mudah, terus persentase bahan baku rusaknya juga sangat kecil gitu. Jadi bahan bakunya kan banyak yang awet ya, gitu, jarang yang basah lah, yang dimasak tuh jarang kayak gitu. Akhirnya ya udah tak cobalah buka usaha minuman gitu. Kalau kata orang tua emang rezekinya di air katanya, kayak gitu. Halo, cek. Halo Kak Afan, mohon ditunggu sebentar ya. Sepertinya sedang loading. Halo, nggak ada suaranya.
Halo, halo. Halo Kak, suaranya udah kedengeran? Sudah, sudah. Oh maaf ya, nggak tahu nih kenapa lagi nih error kayaknya Instagramnya. Kita lanjut ya Kak. Oke, Iya, kita siap. selesai di jam 20 lewat 20 ya. Jadi ada waktu 20 menitan lagi. Oke, nah teman-teman yang ingin bertanya boleh ya tulis di kolom komen atau di box Q&A. Gimana? Masih hilang Kak suaranya? Sudah, jelas, jelas, Kak. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, tadi mau tanya lagi nih, kira-kira untuk promosi saat ini yang digunakan apa aja Kak? Untuk promosi, semuanya kita pakai ya, Kak. Tadi kayak udah ya ini ya. Untuk Iya, promo. tuh yang tertarik, kenapa tertarik? Yang mana? Halo? Yang tadi pertanyaannya hampir sama yang target minuman ya sebenarnya ya. Melalui TikTok ya Kak ya? Ada TikTok, ada Instagram. Iya, betul. Oke. Nah, halo teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya boleh ya tulis di kolom komen atau di box Q&A-nya. Nah sebelumnya nih Kak, kalau untuk menu sendiri, kira-kira racik sendiri atau gimana Kak? Minumannya bener-bener Kakak yang bikin sendiri atau ada tim lagi untuk bikin menunya? Untuk di awal-awal, iya ya. Kita bikin sendiri semua dengan idealis lah. Karena waktu itu kan belum ngerti ya. Jadi kita bikin ya apa yang kita suka gitu. Nah, kesini-sini sih karena sudah banyak informasi ya di dunia digital, bahkan supplier-supplier kita tuh malah ngasih rekomendasi menu gitu. Jadi Ya, udah betul-betul. nggak bingung ya, gitu. Tinggal kita cari data gitu dan divalidasi mana yang kira-kira market kita suka kayak gitu. Oke, nah ngomong-ngomong sekarang nih total udah berapa cabang ya Kak ya? Yang kalau aku lihat di Instagram nih udah ada sekitar 28 ya? Atau lebih Kak? Untuk sekarang ya yang sudah buka dan jalan itu ada 36 Kak. 36 outlet. Banyak banget ya, keren-keren. Nah itu wilayahnya di daerah mana aja Kak banyaknya? Sudah ada di beberapa daerah, ada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Raya ya. Di Jakarta baru ada di Jakarta Barat, Jakarta Depok, Bangka Belitung sama Palembang. Wow, udah masuk Palembang ya Kak ya? Iya, Keren-keren. Berarti ada rencana dong untuk seluruh Indonesia ini ada Munim ya Kak? amin. Amin. Ini doain teman-teman supaya teman-teman seluruh Indonesia bisa nyobain Munim ya. Oke. Ini Amin, amin. Nah, untuk saat ini ada rencana buka outlet nggak, Kak? Maksudnya, misal daerah mana untuk dalam waktu dekat nih? besok kita buka di Depok lagi Kak, di daerah Sukatani. Oh, Sukatani. Betul-betul. Berarti untuk setiap hari, Kakak nih ke kantor atau gimana? Nggak setiap hari sih, karena sudah ada tim juga ya. Tapi kita selalu ada meeting mingguan, meeting bulanan gitu. Oke, nah mungkin bisa nih Kak kasih tips buat teman-teman di sini yang mungkin buka pengen atau sudah buka usaha minuman, kira-kira gimana caranya supaya orang-orang nih ketagihan dan datang lagi beli produk kita, datang lagi ke Munim itu, gimana tipsnya nih Kak? Untuk tipsnya, sebenarnya ini ya Kak, lebih ke masalah service excellent ya. Kalau untuk produk kan terkadang relatif ya, gitu. Banyaknya kompetisi ya, dengan rasa yang apa
mungkin ada yang mirip, ada yang beda dikit kayak gitu-gitu ya. Dengan harga yang mirip-mirip juga gitu. Gitu. Paling kita bersaing di service excellent gitu. Termasuk apa kondisi dan konsep outlet kita gitu. Jadi customer itu beli punya experience tersendiri ketika beli di toko kita gitu, yang membedakan dengan jika dia beli di tempat lain gitu. Dan itu Ya, paling sulit untuk dijaga karena SDM itu kan selalu ada masalah gitu ya. ya, Itu manusia. 70% lah masalah kita di SDM mungkin. Betul, betul, betul. Hampir 70% bisnis Betul. sama ya, Kak. Bermasalah. Mm-mm. Namanya manusia gitu ya, kalau Ya. dibilang. Pasti ada kurangnya. Keren, keren. Nah, kira-kira untuk saat ini, berarti setiap outlet ini karyawannya ada training dulu ya, Kak ya? Betul, jadi setiap ada rekrutmen, mereka akan ditempatkan di beberapa outlet yang kita jadikan training center. Oh, Nah, gitu. itu nanti kru yang memang tugasnya untuk mentraining si anak baru ini gitu sampai beberapa hari, nah lalu dinilai gitu. Si trainer ini memberikan nilai apakah kru ini akan dilanjut atau tidak gitu. Gitu. Jadi tipsnya di situ ya teman-teman ya yang mau buka bisnis minuman. Jadi fokuskan ke karyawannya dulu supaya trainingnya lebih baik. Jadi melayani konsumennya juga lebih bagus gitu ya Kak ya. Oke. Nah, pas awal-awal bisnis itu kira-kira untuk segi finansial nih kakak yang pegang semua atau langsung hire profesional kak? Jelas tidak. Untuk awal itu bahkan dari pembelian bahan baku gitu ya, controlling, keuangan, pembuatan jadwal gitu ya, jadwal masuk jadwal libur kayak gitu, itu semua dihandle. Jadi dari hulu lah sampai ke hilir itu kita handle ya memang kita harus gitu. Jadi kita tahu ketika kita delegasikan ke orang, jadi kita sudah tahu oh kalau ini harusnya begini, itu harusnya begitu kayak gitu. Berarti jadi CEO, Chief Iya, Everything Official. Chief F. Pokoknya semuanya kita pegang gitu. Betul, betul, betul. Iya, teman-teman bagi yang mau nanya bisa drop ya di kolom komen ya. Nah, Kafan nih, aku kepo juga nih sebagai anak milenial yang pengen buka usaha minuman juga. Nah, kira-kira apakah lokasi juga sangat berpengaruh nih untuk bisnis minuman kakak nih? Untuk lokasi mungkin saya bilang setengah nyawa ya. Tengah nyawa, oke. Kalau lokasinya nggak cocok pasti sangat berpengaruh gitu. Tapi itu mungkin udah tidak relevan ya karena sekarang kan zamannya online ya. Gitu. Ya, betul. Eh, ada dua kemungkinan yang kita mungkin perkirakan gitu ya. Yang pertama kan kita menilai lokasi dari segi penjualan offline-nya gitu. Biasanya kita cari jalan arteri 2 tuh Mbak. Atau perumahan-perumahan yang besar gitu kan. Biasanya ada ruko-rukonya tuh. Kayak gitu itu biasanya potensial gitu. Nah, tapi untuk penilaian prakira buat penjualan online ya itu beda lagi penilaiannya gitu. Kadang kan ada beberapa daerah yang punya daya beli online-nya rendah, padahal daerah trafficnya tinggi. Terus ada Ya. juga yang trafficnya rendah, tapi daya beli online-nya bagus gitu. Jadi Hmm. itu yang kita pertimbangkan. Jadi setiap mau buka di mana gitu, itu selalu yang kita pertimbangkan. Oke, jadi berarti sebelum membuka itu kita harus survei dulu ya Kak ya. Kita harus survei dulu tempatnya, masyarakatnya seperti itu gimana untuk Ya, daya belinya gitu ya Kak. Oke. perilaku apa, apalagi kita punya budget maksimal untuk sewa tempat gitu. Mungkin brand-brand yang sudah besar gitu ya, punya budget unlimit gitu, sewa berapapun jadi nggak masalah. Kalau kita kan sangat terbatas gitu. Betul, Punya betul, budget betul. oh, sewa ruko per tahun 50 juta atau 70 juta gitu. Berarti Ya. kan di atas itu kita udah
nggak bisa gitu. Padahal tempat bagus kebanyakan sewanya mungkin setahun tuh ada yang 100 juta gitu ya. Oh, betul, betul, betul. Kayak gitu mintanya 2 tahun, pusing kita. Pusing gitu, betul, betul. Nah, untuk Munim sendiri nih udah ada terjun ke apa kayak masuk ke mall gitu belum, Kak? Belum. Belum. Nah, untuk karena ada mungkin, Kak. Apa? Apakah ada rencana untuk memasuki mall atau kayak minimarket gitu? Oh, pasti, pasti. Ada Oke, rencana. oke. Nah, Kak Afan ini kan pernah ikut workshop Pak Budi ya? Oh, Nah, itu tahun berapa, Kak? 2021. Oh, berarti Oh, tak baru kemarin ya, kemarin, benar-benar. kemarin. Baru kemarin, betul-betul. Nah, untuk workshop sendiri nih, Kak, jadi kan Pak Budi kan akan mengadakan workshop SBM lagi nih, bulan ini. Nah, mungkin bisa nih sambil kakak kasih testimoni ke teman-teman, kenapa sih pentingnya kita belajar dengan orang profesional tuh kenapa sih pentingnya kita harus belajar tentang bisnis. Kalau jadi tadi kakak sempat bilang kan, dulu saya pas bisnis awal mulanya awam, nggak belum belajar apa-apa. Nah, mungkin sekarang nih udah mulai belajar, kira-kira kenapa sih pentingnya belajar bisnis atau punya apa guru gitu ya istilahnya. Kebetulan kemarin itu saya ikut kelas CEO, Mbak, bukan Oh, kelas M ya. Nah, iya, iya. saya kelas CEO karena di fase sekarang kita kan sudah punya tim ya yang cukup lengkap lah. Nah, kadang kita tuh suka mikir kita tuh harus ngapain gitu sebagai CEO. Makanya saya ikut belajar dengan Pak Budi di kelas CEO. Nah, dari situ baru kebuka atau ternyata banyak banget kerjaannya gitu. Ya, jadi banyak catatan ya, Kak ya. Hmm. Awalnya mikir, "Ntar nih udah jalan-jalan aja, ternyata nggak bisa jalan-jalan. Banyak banget yang harus dilakukan gitu." Oke. Nah, untuk apa dari segi belajar sendiri nih, selain Kakak ikut workshop gitu, Kakak biasanya belajar dari mana aja sih, Kak? Untuk belajar biasanya dari mana aja ya. Setiap ada seminar-seminar juga saya suka ikut karena selain mencari informasi baru, wawasan baru, saya juga eh, cari relasi ya. Kita kan nggak tahu ya ke depannya kita bisa kolaborasi dengan siapa gitu ya. Itu tujuan saya sih selalu ikut seminar-seminar, workshop-workshop gitu. Kita juga ikut kelas dari GoFood gitu, dari Wah, Foodie. keren. Nah, Jadi Kak, dari mana aja? ya betul-betul. Jadi belajar nih dari mana aja ya teman-teman ya. Kak, ini ternyata udah ada masuk pertanyaan nih. Boleh aku bacain ya? Nah, ini dari Wafi Aulan. Kak, dari mana awal mula bisa belajar resep untuk membuka usaha minuman? Apakah mempunyai barista sendiri? Nah, ini lucu nih. 2017 itu saya punya saldo di ATM 3 juta, Kak. Hmm, Itu saya pakai untuk riset minuman sendiri. Jadi setiap hari itu ya saya jajan. Waktu itu trendsetternya tuh di mall tuh ada si Dum Dum tuh. Itu kan ya, trendsetter waktu itu ya minuman Thai itu ya. itu Jadi ya, hampir betul. saya jajan minuman itu dengan rasa yang berbeda, hari yang berbeda gitu. Terus saya juga jajan yang di pinggir jalan, yang di ruko, pop es gitu. Di rumah saya coba gitu. Jadi setiap hari beli, kita liatin prosesnya gimana, sampai rumah coba bikin. Seperti itu selama 2 bulan tuh. Jadi uang 3 juta itu di ATM habis buat jajan gitu doang. Gitu. Jajan, Pada betul. 2017 tuh udah ada internet gitu. Kalau Ya, saya lebih pinter, padahal saya bisa YouTube aja. Gitu. berarti Ya, amat tiru modifikasi gitu ya, Kak ya? iya, akhirnya karena saking amatirnya, duitnya habis, sakit tenggorokan pula kan, 2 bulan kita minumin es manis kayak gitu. Ya Betul. udah, tapi dari situ dapat apa ruh lebih tuh, jadi lebih semangat kayaknya tuh.
Betul, betul, betul. Kayaknya lebih enak ngerasain langsung ya. Gitu. Iya. Kayaknya kalau untuk Oke, sekarang lebih mudah ya untuk dapetin resep, betul. komposisi gitu-gitu gampang banget sekarang. Sekarang tuh banyak banget kelas-kelas kuliner ya. Buka buka kelas-kelas menu resep Benar. makanan gitu. Nah, ini lanjut nih. Ada dari Kak Panji Rahmat. Sistemnya seperti apa untuk mengantisipasi karyawan berbuat curang, misal takaran tidak sesuai resep? Baik, takaran tidak sesuai resep itu mungkin bukan kecurangan ya. Biasanya kelalaian itu. Kelalaian Kadang ya. kita sudah membuat SOP yang utuh gitu. Kita juga sudah buat buku besar yang ditaruh di setiap outlet. Kadang mereka tuh suka lupa gitu. Kadang komposisinya misalkan pakai gula, pakai creamer gitu. Entah dia lupa gulanya, lupa creamernya, itu biasanya masuk kelalaian. Kalau untuk kecurangan biasanya kita antisipasi dengan CCTV, ya dengan aplikasi POS, terus dengan stiker juga struk, misalkan tanpa Apa struk ada gratis seperti itu kan. Nah, ya kayak eh, amat. iya, kita kan jadi pembeli itu, wah kalau nggak ada struk saya gratis nih gitu kan. Kecuali customernya kecil, nggak ngerti gitu. Jadi selalu ada kemungkinan untuk kecurangan. Kita hanya bisa meminimalisir aja gitu. Gitu. Siap-siap. Nah, ini ada lagi nih dari Kak Irfan Putra. Kak, apa saja yang awalnya ditakuti saat ingin memulai bisnis? Lalu bagaimana dengan kenyataannya setelah terjun? Gitu, Kak. Oke, justru menurut saya pas mulai mah nggak ada takutnya ya, gitu. Iya, Sekarang betul justru ya. malah banyak takutnya, takut salah Betul. langkah, gitu kan, takut terlalu banyak pertimbangan lah untuk sekarang tuh. Malah pas mulai itu nggak takut gitu, jalan aja Berat. dulu. Betul, betul, Mm-mm. betul. Karena semakin banyak informasi kan kita semakin banyak pertimbangan tuh. Dulu kan nggak punya informasi, jalan aja Betul. udah. Ada masalah baru cari solusi kayak gitu. Nah, Eh, takut itu wajar ya. Kita hanya perlu mengukurlah kadar ketakutan kita, ya terus cari informasi, konsultasi nanti ketemulah solusinya kayak gitu. Kalau kita fokusnya sama takut nanti habis energinya ke takut doang. betul, betul, betul. Jadi tadi Kak Afan nih sempat aku highlight ya perkataannya coba aja dulu ya. Jadi harus cobain dulu ya biar tahu rasanya gimana. Keren, Iya. keren. Oke, Kak Afan nih dapat apa ya motivasi teman-teman kaula muda istilahnya buat bisnis, apalagi memanfaatkan momentum ya Kak ya saat itu ya, karena Betul. baru-baru masuknya segi-segi minuman kekinian, kakak langsung masuk jadilah besar. Oke, Kak ngomong-ngomong nih kita udah hampir 1 jam berlalu nih ngobrol. Mohon maaf sekali tadi ada kendala yang benar-benar saya nggak tahu kenapa juga. Dan terima Sama-sama. kasih banyak waktunya ya Kak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, insight-nya juga ya Kak ya. Oke, Kak Afan, mungkin kita udahan dulu nih. Sampai ketemu lagi di next live ya Kak Afan. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu Kak Afan. Sama-sama Kak Salwa, thank you. Terima kasih. Selamat malam teman-teman Business Planners.